calon wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024. Dalam sesi ini kita akan menyaksikan tanya jawab antara paslon. Dan selamat datang kembali kami ucapkan. Dan tentunya debat antar paslon ini akan semakin seru karena di segmen ini kita akan disajikan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam setiap paslon serta tanggapan-tanggapan argumentatif dari pasangan calon. Kami akan jelaskan mekanismenya terlebih dahulu di mana setiap pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lainnya dengan durasi 1 menit. Pasangan calon lawan akan menjawab dengan durasi 2 menit. Selanjutnya pasangan calon awal akan kembali menanggapi dengan durasi 1,5 menit. Dan terakhir, pasangan calon lawan akan menanggapi balik dengan durasi 1,5 menit. Dapat dipahami ya masing-masing pasangan calon? Dan sebelum kita memulai, kami tentunya meminta dukungan dan komitmen dari para pendukung untuk bisa menjaga ketertiban dan ketenangan dalam sesi ini karena tentunya sesi ini akan berjalan dengan begitu luar biasa dan juga seru tentunya antar masing-masing pasangan calon. Dan kami ingatkan kembali bagi calon bupati dan wakil bupati untuk dapat memberikan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan tema yang ada dalam debat publik hari ini. Ya, segera kita akan memulai segmen ini sesuai dengan urutan. Kesempatan yang pertama tentunya akan diberikan untuk masing-masing pasangan calon, tapi sebelumnya kami mengundang masing-masing pasangan calon untuk bisa menempati podium yang telah disediakan. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk masing-masing pasangan calon, Bapak Ibu. Baik, pada segmen ini sesuai dengan urutan, kesempatan pertama akan diberikan pada nomor urut 2 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, Bapak, dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik, terima kasih. Berkaitan pertanyaan kita ini menyangkut kesejahteraan untuk pasangan calon nomor 1. Kita tahu dalam penyusunan APBD, kita mengacu pada Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari PP 12 2019 tentang keuangan daerah dan juga Undang-Undang Otsus tentang keberpihakan kepada OP serta amanat Undang-Undang Republik Indonesia yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah melaksanakan program 4 miliar rehab rumah di 84 kampung. Sebagai bentuk keberpihakan kepada OP, pertanyaan kami, bagaimana menurut pasangan nomor urut 1 dampak dan keberpihakan dari program ini? Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor urut 1 kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit Bapak, dimulai saat Anda berbicara. Pasangan nomor 2 yang kami hormati, program tersebut adalah baik. Tetapi dalam tataran implementasinya ada mempunyai kelemahan. Alangkah baiknya apabila program serupa itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku langsung di dalam pembangunan perumahan rakyat di daerah perkampungan. Hingga dengan demikian, di samping mencukupi kebutuhan perumahan rakyat, juga kita dapat menggerakkan roda ekonomi di daerah. Karena uang yang tersedia, dana yang tersedia itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan berbagai strategi pengadaan rumah yang baik, yang layak huni. Dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, jadi tidak dikelola dengan pendekatan proyek, tetapi dilakukan dengan pendekatan swadaya masyarakat. Hingga dengan demikian kita akan mendapati bahwa pembangunan tersebut mendatangkan hasil yang optimal. Demikian. Baik, masih ada waktu Bapak ingin digunakan? Baik, menindaklanjuti itu kemudian kami juga punya program yang satu kampung kami akan meluncurkan dana APBD. Ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami juga akan meluncurkan anggaran sebesar 1 miliar per kampung. Dan itu
kami luncurkan dan langsung dikelola oleh pemerintah kampung dan masyarakat. Kami juga akan bekerja sama juga dengan OPD yang terkait, sehingga dari pemerintah kampung mereka membuat program-program sesuai dengan program yang mereka mau kerjakan dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten yang ada. Sehingga itu bisa menjadi... Waktu habis Bapak, terima kasih. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, silakan nomor urut 2 menanggapi. Waktu Bapak 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, belajar dari pemerintah pasangan calon nomor 1 di periode pertama dengan program BBNL, bantuan bahan non-lokal, yang mana bantuan bahan non-lokal ini bahan dari luar, seperti seng, semen, paku, sudah tentu dampak daripada pertumbuhan ekonomi daerah sama sekali tidak. Hari ini kita tahu dengan program BBNL tujuannya benar, baik, tetapi yang kita temukan di kampung-kampung itu, barang yang dikasih ini tidak digunakan. Bahkan sebagian barang dijual dan juga sebagai batu. Sehingga kami menawarkan program 4 miliar rehab rumah, itu masyarakat langsung mendapat manfaat rumah. Bukan hanya rumah, bahan-bahan non-lokal seperti pasir, batu, kayu, masyarakat juga menikmati dari uang 4 miliar itu. Dan juga ongkos bongkar, baik yang di kampung maupun yang di kota. Jadi masyarakat mendapat manfaat yang jelas. Dengan ada manfaat ini bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya hidup sangat sederhana, dengan rumah yang begitu bagus, membuat mereka lebih termotivasi untuk lebih maju. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu ingin digunakan? Sudah cukup? Pasangan calon nomor urut 2? Selanjutnya, nomor urut 1, silakan menanggapi balik. Waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab dimulai saat Anda berbicara. Baik, tentu saja bahwa efektivitas dari pelaksanaan program diperlukan evaluasi. Jadi tentunya perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasinya hingga dapat diketahui secara objektif apakah suatu kebijakan dan implementasinya itu telah berdampak sebagaimana yang diharapkan ataukah belum berdampak sebagaimana yang diharapkan. Jadi kami berharap ke depan perlu dilakukan kembali evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan dimaksud. Hingga dengan demikian setiap kebijakan yang dibuat itu benar-benar mendatangkan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat. Demikian yang dapat kami tanggapi. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin digunakan? Pasangan calon nomor urut 1 masih ada waktu ingin digunakan? Silakan. Sudah cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Baik, selanjutnya kali ini pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan pada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit Bapak dimulai saat Anda berbicara. Pasangan nomor 2 yang kami hormati, kita mengetahui bahwa kita dihadapkan pada persoalan-persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas. Di bidang pendidikan kita menemukan bahwa rata-rata anak-anak yang duduk di bangku sekolah menengah, SMP dan SLTA itu belum sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian maka kita berharap bahwa ada kebijakan yang benar-benar pro terhadap anak-anak usia sekolah hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP maupun di SD. Kita mengetahui data memperlihatkan bahwa lebih dari 30% anak-anak yang usia 12 sampai dengan 16 tahun belum bersekolah di SMP, demikian pula yang di SMA. Pertanyaan kami, apa strategi yang dapat dibuat oleh pasangan nomor 2 untuk mengatasi masalah tersebut? Terima Waktu kasih. habis Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit Bapak dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik. Terima kasih berkaitan Baik. dengan strategi.
Sudah tentu kalau kita berbicara keberpihakan dalam anggaran di dunia pendidikan, sejak saya dilantik 2021, anggaran pendidikan itu baru 166 miliar, sampai tahun 2024 sudah 286 miliar. Dengan program wajib belajar 12 tahun gratis. Kalau kita bicara data, angka putus sekolah baik SD dan SMP, SD itu sudah di tahun 2023 sudah 98. Sedangkan SMP itu sudah berada di 97 sekian. Jadi tinggal 0,2% saja. Jadi saya mau katakan dengan program wajib belajar 12 tahun gratis itu menekan angka putus sekolah. Dan juga dibuktikan oleh data dari BPS bahwa satu daerah diukur dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Di tahun 2021 kita baru berada di angka 64,81. Di tahun 2023 kita sudah berada di 68,96. Jadi data ini data dari BPS yang menunjukkan dengan keberpihakan anggaran itu mendukung dunia pendidikan di Kabupaten Kaimana. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin digunakan? Masih ada waktu? Ingin digunakan? Sudah cukup? Baik, 2 menit tadi sudah digunakan oleh pasangan calon nomor urut 2. Baik, saatnya nomor urut 1 menanggapi. Waktu Bapak 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Persoalan statistik menunjukkan tidak demikian. Dengan demikian maka yang kita hadapi adalah bagaimana menetapkan strategi yang tepat untuk mengajak anak-anak usia 16 sampai 12 tahun untuk datang ke sekolah SMP dan yang berusia 16 sampai 19 tahun itu ke SLTA. Dengan demikian strategi yang tepat adalah kita harus melakukan pendataan yang cermat tentang penyebaran daripada anak-anak yang belum duduk di bangku sekolah. Ini yang tidak dilakukan hingga kadang-kadang data statistik ada pada kita tapi kita tidak mengetahui tentang kondisi real itu serupa apa, di mana anak-anak yang belum bersekolah itu berada. Kalau menurut hipotesis kami itu lebih banyak berada di daerah pedesaan. Hingga demikian perlu disisir tentang anak-anak yang berada di pedesaan, yang belum bersekolah di SMP dan yang belum bersekolah di SMA ataupun SMK. Hingga dengan demikian ada ditentukan strategi yang tepat agar supaya anak-anak itu bisa berada di bangku sekolah. Kita tahu bahwa di tiap distrik sudah ada SMP. Hingga dengan demikian kita tahu bahwa angka partisipasi SMP itu tinggi. Berbeda dengan di SLTA, mereka harus datang ke kota. Ada berbagai kendala yang menyebabkan bahwa tidak semua anak-anak usia sekolah SLTA itu dapat datang ke kota, bermukim di kota karena beban-beban itu lebih berat. Hingga demikian juga perlu nanti dipikirkan strategi ke depan bagaimana memudahkan mereka untuk bisa berada di kota mengikuti pendidikan. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Baik, selanjutnya nomor urut 2. Kami persilakan untuk menanggapi balik. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, disampaikan oleh pasangan calon nomor 1 yang berkaitan data ini tidak selaras. Saya sendiri jadi bingung karena data yang dipercayakan itu data dari BPS. Jadi kalau ada data lain, hal ini perlu kita dipertanyakan. Ya, terkait dengan hal angka putus sekolah dari SD dan SMP itu data demikian. Kalau kita bicara pada tingkat SMA dan SMK cukup besar. Sehingga untuk mendukung itu program kita untuk SMA dan SMK ada kartu Kaimana Pintar. Supaya anak-anak yang tamatan SMP dari kampung sekolah datang di kota ini tidak meninggalkan beban. Syukur-syukur kalau mereka punya keluarga bisa dititipkan. Tapi kalau mereka kos, bulan pertama tidak bayar, sudah tentu ibu cerewet sedikit, ibu kos. Bulan kedua lebih cerewet, bulan ketiga usir, pulang dan tidak balik. Dengan ada bantuan kartu Kaimana Pintar, itu untuk menekan angka putus sekolah pada SMA dan SMK. Bukan hanya itu, tahun ajaran ini kita akan buka SMA 3 di Sisir 2.
untuk menjawab penyebaran SMA bukan hanya di kota, tetapi kita mulai keluar sampai ibu kota distrik. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Saya mau dengar sekali lagi mana suaranya dari pendukung paslon nomor urut 1. Dan mana suara pendukung dari pasangan calon nomor urut 2? Baik, semakin malam semakin luar biasa ini ya Rizal. Itu tadi sesi tanya jawab yang pertama sudah usai dijalani oleh masing-masing pasangan calon. Namun kami masih akan melanjutkan sesi tanya jawab antar paslon di segmen berikutnya. Tentu masih tetap bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024.